ya kalau untuk saya sendiri. Saya sudah lulus 15 tahun lalu, jadi terharu, bangga karena LSPR sudah tumbuh kembang selain sebagai institut yang luar biasa, tapi juga ternyata sebagai tempat wadah foundation buat teman-teman yang bergabung di LSPA ya tadi ya, London School of Beyond Academy. Itu luar biasa. Jadi gak ada barriers atau limitasi untuk belajar komunikasi, semua bisa belajar. Itu yang saya rasakan, bangga, terharu, bercampur aduk sih sebenarnya. Ada kendala-kendala nggak selama kuliah gitu? Kira-kira Pasti ada ya, karena saya punya hobi juga. Kebetulan hobi basket, jadi harus balance antara hobi, berkarya, dan kemudian ngerasain kuliah. Tapi kemudian karena fokus, alhamdulillah sih dalam kuliah lancar-lancar aja, dan dosen sangat supportive, kampus juga sangat facilitate gitu ya. Semua fasilitasnya sudah cukup memadai buat anak-anak itu tumbuh kembang sebagai yaitu lulusan-lulusan LSPR. Selain kampus, dosen, ada lain ya ini yang mendukung gitu? Yang mendukung pasti sampai wisuda S1. Oh, ya pasti orang tua, teman-teman, terus kemudian ya circle yang tepat aja sih di LSPR. Jadi kita terus termotivasi untuk fokus pada kelulusan, dan kemudian harus jadi tahu mau seperti apa nanti setelah lulus, apa yang dikejar, mimpinya apa, bidang apa yang digemari atau yang dituju. Dan ternyata ya alhamdulillah dengan fokus tadi yang sudah diterapkan di LSPR, karena kan kuliahnya itu sangat efektif ya. Kita datang terus kemudian mungkin dari pagi, siang sudah selesai, pulang ke rumah, kita beraktivitas seperti biasa, kita bisa kerjakan tugas dan mungkin bersama teman begitu ya, tidak berlama-lama begitu loh. Kuliahnya efektif, praktis, dan sangat implementatif. Jadi ketika sudah kita terjun di dunia pekerjaan, di dunia profesi, terpakai gitu loh, terpakai dan membuat kita tidak canggung lagi terjun dalam dunia komunikasi saat ini. Itu alasannya pilih LSPR gitu ya? Iya betul sekali, dan memang sejalan kan, saya pilih jurusannya mass communication, lalu kemudian masuk di jurnalistik, jurnalistik langsung ke TV berita, jadi semuanya sudah satu jalan yang saya rasakan. Nah sekarang dari TV berita pun saya juga masih di situ. Saya lanjut lagi ke bisnis digital di korporasi yang ada di industri bisnis digital. Jadi luar biasa sih, masih satu line, satu garis, dan masih sangat merasakan manfaat dari belajar dan berkuliah di LSPR. Alasannya milih fakultas itu apa Pak ya? Memang dari kecil ingin menjadi jurnalis. Jadi sebenarnya karena memang udah dari SD sudah pengen jadi jurnalis. Terus kemudian dulu belum ada LSPR saya luar biasa, tapi kemudian karena memang tekad, motivasi, dan ya komitmen sebenarnya kunci dari anak berkuliah itu komitmen lo apa, mau belajar atau mau main-main gitu. Kalau mau belajar, ketemu LSPR ya pasti sudah akan sangat cocok, karena yang ditawarkan oleh LSPR adalah ketika kamu datang, kamu belajar dengan efektif begitu, dan kemudian diberikan tugas yang implementatif, dan harus punya outlet apa nih nanti ke depannya supaya bisa mendukung cita-cita kamu gitu. Sebagai ya kalau saat ini kan karena saya jurusannya mass communication, sebagai communication enthusiast misalnya, atau pegiat komunikasi yang akhirnya bekerja dan berprofesinya juga di bidang komunikasi. Emang udah passionnya juga Mbak? Iya betul sekali Mas. Nanti ada setelah lulus tuh ada yang diaplikasikan ya Mbak? Banyak ya, ilmunya? Banyak sekali ilmu. Kebetulan sekarang saya juga sekarang profesi saya jadi government relations juga ya Mas, jadi hubungan pemerintahan. Jadi cara berkomunikasi bukan hanya kita pelajari untuk level yang masyarakat biasa, tapi juga ke level yang mungkin pertokohan dan public figure. Itu kita sudah biasa berbicara dengan berbagai lapis jenis manusia dan masyarakat gitu. Jadi itu sih yang paling saya diimplementasikan. Untuk kedepannya mau ngambil S2 nggak gitu? Aduh, sebenarnya mau banget. Tadi sudah sempat dikasih semangat sama beberapa dosen yang duduk di sebelah saya. Memang waktu itu sebenarnya ini S1 S2, tapi karena sudah ingin banget jadi jurnalis, jadi saya benar-benar menghabiskan sekitar 13 tahun ya. Saya spend 13 tahun untuk benar-benar jadi jurnalis. Dan saat ini jadi muncul juga di keinginan untuk meneruskan master ya. Tapi kita lihat mudah-mudahan semangatnya tetap sama, pengen belajar lagi, pengen kuliah lagi. Gitu ya. Pesan-pesan yang mau disampaikan untuk akademik seperti apa ya Pak? Gitu? Untuk para lulusan? Para lulusan. Ya jadi diri sendiri, karena kan ini Gen Z ya, sekali lagi seperti yang saya bilang tadi di speech, Gen Z ini dominasi populasi kita ya, hampir 70 juta jiwa. Jadi sebenarnya mereka yang memegang kontrol akan kemana negara ini akan melaju gitu. So buat mereka para lulusan,
putus atau break the chain, gimana ya, karena sering dicap sebagai generasi instan, putus stereotip itu bahwa tanggapan masyarakat, oh Gen Z maunya instan segala macam, enggak, diputus, dibuktikan dengan kerja keras dan kerja cerdas gitu ya, kemudian berkarya. Dan tadi yang paling penting adalah belajar berpikir bagaimana cara berpikir, bukan apa sih yang harus dipikirkan. Ketika mereka tahu bagaimana cara berpikir, maka kemudian banyak sekali hal-hal yang berseliweran di ya apalagi kan kita sangat terbuka untuk teknologi ya, jadi banyak sekali distraksi. Tetap fokus jadi diri sendiri di dalam targetnya sendiri, jadi jangan kompetisi sama orang lain, berkompetisi sama diri sendiri gitu. Harapannya ke depan itu apa? Harapan terhadap apa nih, Mas? Harapan buat diri sendiri aja gitu, harapannya nanti apa? Ya jadi manusia yang lebih bermanfaat selalu, walaupun bermanfaatnya kecil, tapi kalau selalu dilakukan mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain juga untuk melakukan hal yang sama, yaitu bermanfaat bagi orang lain. Bisa perkenalkan diri Mbak? Oh, saya Bagas Manisang, saya lulusan dari London School of Public Relations, batch ke-7 dari jurusan Mass Communications.